Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Yang terhormat Bapak Arianto selaku wakil kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, dan terkhusus kepada Bapak Abdul Roji, Guru PJOK di SMP Negeri 2 Sukaru. Pada pagi ini kita mengadakan pertemuan dalam rangka rencana tindak lanjut program PKG dari guru mata pelajaran PJOK. Jadi pada pagi ini Pak Oji akan mempresentasikan rencana tindak lanjut ini yang diharapkan di mana nanti kepada Bapak Ibu guru bisa memberi umpan balik kepada beliau apabila program ini nanti sudah dilaksanakan, khususnya pada kegiatan class meeting di SMP Negeri 2 Sukaru setelah ulangannya atau SAS atau ulangan umum semester pertama. Jadi harapan saya kepada Bapak Ibu guru sekalian, berilah umpan balik kepada beliau agar nanti hasil yang diharapkan oleh Pak Oji ini maksimal. Ya, dengan ada umpan balik nanti mudah-mudahan dapat memberikan masukan kepada beliau bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik dan apa yang direncanakan oleh Pak Oji bisa dilaksanakan, dan diharapkan nanti Pak Oji ini mendapatkan nilai yang memuaskan dalam program. Ini dapat saya sampaikan sebagai pembukaan. Semoga nanti acaranya lancar. Saya akhiri dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu yang dari pakai Harito, saya mendapatkan tugas dari program PKG pengembangan kompetensi guru ya, di modul ketiga ya, tentang rencana tindak lanjut. Nah, sebelumnya pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, kepada dewan guru karena telah memberikan izin kepada saya dan telah memberikan dukungan kepada saya untuk mengikuti kegiatan program PKG tersebut. Nah, jadi selama mengikuti PKG ini, saya mendapatkan banyak ilmu dari pelatihan tersebut. Nah, yang dibahas di dalam pelatihan ini adalah khusus untuk mata pelajaran PJOK dalam pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ya. Jadi metode AP ataupun model AP yang cocok dalam mata pelajaran PJOK. Nah, jadi di sini yang kami dapatkan, yang kami pelajari adalah di dalam pembelajaran PJOK ada 3 model yang cocok, ya, di dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta ini. Nah, model pertama adalah model pendidikan gerak. Model pendidikan gerak itu intinya adalah mengajarkan peserta didik tentang konsep-konsep gerak. Misalkan dalam lari, ya, jadi kita ajarkan tuh dari kepalanya sampai ke kakinya, bagaimana spesifiknya untuk lari dan yang kedua ada model pendidikan kebugaran. Nah, untuk yang pertama tadi, yang model pendidikan gerak, dia sudah saya terapkan pada aksi nyata yang kemarin. Modulnya itu adalah waktunya yang saya lakukan dengan Arianto, yang tentang lari dan kemudian program modul. Ya, di asesmen awal, di registrasinya, penekanannya adalah tentang bagaimana mengajarkan peserta didik terhadap gerak spesifik lari. Jadi dalam lari itu bukan hanya asal lari doang, ada itu langkah kakinya bagaimana,
lalu pendekatannya bagaimana, tangannya bagaimana. Ada waktu kita melihat orang lari pada saat berlari, ada yang saya contohkan, ada yang pada saat lari, nah gitu dikakai gitu. Nah, gimana ya? Iya yang kita padahkan, kita sampaikan juga kepada siswa. Oh iya salah, kenapa kamu salah dan sebagainya. Nah disinilah model dari pendidikan gerak. Lalu yang kedua ada model pendidikan kenegaraan. Nah untuk model pendidikan kenegaraan ini belum saya terapkan karena untuk kenegaraan dia ada di semester 2. Nah insya Allah pada semester 2 kala ilmu yang sudah saya dapatkan akan saya terapkan di sekolah kita. Nah, dan yang terakhir modelnya adalah yang kedua. Apa ya? Modelnya adalah sport education model. Nah, kira-kira seperti lah. Berhubung saya suka juga dengan bahasa Inggris, jadi saya pilih yang itu untuk kan rencana tidak lanjutnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan nih pada pelatihan tadi kami belajar tentang ketiga model itu. Kenapa di dalam rencana tidak lanjutnya saya mengambil yang ketiga? Kenapa saya ngambil yang itu? Karena model sport education model itu menekankan bahwa dalam pembelajaran guru hanya sebagai fasilitator. Jadi semuanya yang kerja adalah peserta didik. Jadi education itu artinya adalah seperti itu. Nah, adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Lalu pada model tersebut peserta didiknya mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti pelatih, manajer, wasit, pencatat dan sebagainya. Jadi di dalam pembelajarannya peserta didik yang berperan aktif. Misalkan kalau saya menyampaikan pembelajaran permainan kasti, jadi guru tuh tidak lagi ngomongkan jadi peserta didik semuanya. Dan misalkan dalam 30 siswanya ini harus aktif, harus beraktivitas. Maka kita gimana supaya kerja sungainya, nah kita bagilah bagian-bagiannya tadi itu. Kalau misalnya kan contoh kemarin saya menyampaikan tentang pembelajaran permainan kasti. Jadi di dalam kelasnya peserta didik ada yang jadi ketua, ada yang jadi wasit, ada yang jadi pencatat skor dan sebagainya. Jadi semuanya melakukan aktivitas. Nah lalu kenapa pada saat pelatihan saya untuk rencana tindak lanjutnya ngambil yang itu. Nah untuk model yang sport education itu tidak bisa ataupun lebih utamanya adalah dia berbasis proyek. Nah untuk mendapatkan proyek itu tidak cukup untuk satu kali pertemuan. Nah makanya untuk rencana tindak lanjutnya saya ngambil yang itu akan dilaksanakan setelah siswa ataupun peserta didik melakukan sumatif. SAS. Jadi pada saat kelas meeting maka siswa akan melaksanakan rancangan itu. Jadi karena kita ada OSIS, jadi rencananya nanti OSIS akan saya bentuk yang menjadi panitianya. Lalu peserta yang lainnya per kelas, karena judulnya adalah lomba senam kreasi profil Pancasila antar kelas. Nah, jadi nanti siswa melakukan lomba senam kreasi. Untuk senam kreasi profil Pancasila ini kan sudah disampaikan oleh Pak Rudi.
bagaimana sebenarnya, dan nanti peserta didik per kelas berkreasi lah kalau pakai pakaian apa, bagaimana, iya yang akan menjadi penilaian. Ya, tapi guru dan apa namanya, dan itu di dalam pembelajarannya gurunya hanya fasilitator aja. Misalkan kalau ya ada ada siswa bertanya ataupun mendapatkan kendala, guru hanya memberikan solusinya. Misalkan kan dalam lomba ya kalau kan kemungkinan yang menjadi panitia itu kan kebingungan dalam menentukan juaranya kalau ini. Nah, jadi kita lah yang berikan solusinya. Nah, misalkan kan kami sekarang di zamannya teknologi, jadi nanti pertandingannya divideokan oleh panitia, bagaimana penilaiannya bisa aja kalau sampai yang mendapatkan like terbanyak ataupun komen terbanyak, ialah yang juara macam itu. Nah, jadi untuk rencana tindak lanjut yang model sport education itu akan saya laksanakan rencananya pada semester 1 itu. Nah, jadi di situ ada kolaborasi ya. Jadi saya diminta dalam pelaksanaan lombanya nanti wali kelas ya boleh menyampaikan kepada kelasnya apa yang ataupun memberikan pengarahan kepada anaknya kita terkait dan sebagainya. Mungkin aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Oh ya Bu, nanti silakan Bu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Uji. Jadi izin bertanya Pak Uji, apakah ada program PKG untuk bidang studi yang lainnya? Mungkin hanya yang dapat saya tanyakan. Mohon penjelasannya Pak Uji. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Narti ya, terkait dengan pertanyaan Bu Narti ya, yang saya dapatkan untuk program berikutnya di tahun 2025 kemarin BGP telah menyampaikan Januari katanya akan dibuka lagi. Nah, jadi untuk pelatihan ataupun bahasanya adalah desiminasi. Desiminasi pengembangan kompetensi guru di tahun 2025 nanti akan ditambah satu mata pelajaran lagi, yaitu bahasa Inggris. Nah, semakin lalu macam udah disetting gitu ya. Yang bertanya bahasa Inggris ternyata yang keluar adalah di tahun 2025 ya mata pelajaran bahasa Inggris juga. Nah, jadi Bu Narti, harapan saya ya untuk Bu Narti dan yang lainnya, semoga dengan adanya program tersebut diikuti aja, karena di sini banyak sekali ibu-ibu baru yang akan dipelajari yang berkaitan dengan pembelajaran yang sekarang yang berpusat pada peserta ini. Ini aja presentasi dari saya Bapak Ibu. Mohon setelah ini Bapak Ibu memberikan umpan balik atas rencana yang saya buat. Oke, cukup dia aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.